Baik, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Duas Maji. Eh, kita sampai di pertemuan yang ke-8 pada hari ini. Eh, sambil menunggu yang lain akan bergabung, kita bisa mulai saja. Dan waktu saya berikan ke para detaser, Pak Duas Maji. Silakan Pak. Terima kasih Pak Peter. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pagi, Pak. Di Jayapura udah agak siang nih ya. Udah, Pak, panas terik, Pak. Oh gitu ya. Di sini masih perlu berjemur, pas untuk berjemur ini. Jadi Sudah kering, Pak, kayak kerupuk. oh gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari tadi kita sempat ngobrol, tapi mungkin momen ini juga bisa kita masih punya beberapa hari. Ya, kalau saya lihat jadwalnya ini adalah hari ke-8. Berarti masih ada 14 kurangi 8, 6 hari lagi ya. Nah, ini masih panjang. Nah, saya ingin tadi kita mulai itu ngobrol dengan Pak Joko. Kira-kira yang sudah dicoba apa, terus problemnya apa, pasti ada problem itu, ya. Ada kekecewaan gitu. Tapi mesti ada juga kebahagiaan, ya. Ada harta. Kalau saya melihat OneNote itu kayak ada harta terpendam di rumah kita, nggak pernah dipakai, gitu loh kurang lebih. Terus begitu hartanya ketemu itu langsung, ya Tuhan, gitu. Ini enak banget ini, gitu. Itu nanti ibu-ibu gitu, Bu Monica, Bu Heni gitu, itu listnya itu nanti mesti urusan rumah tangga itu. Ya, ada listrik, ada air, ada genteng, ada perbaikan rumah, tukang, belanja gitu. Terus rencana liburan itu mesti masuk di situ tuh. Asik gitu. Apalagi kalau rencana liburan itu terus masuk apa searching harga tiket murah gitu. Nah, kalau sudah dapat nanti langsung di copy masukkan situ, terus nanti kalau komunikasi sama siapapun, OneNote itu bisa share lewat email ya. Jadi begitu diskusi gitu, kita kan nggak perlu nulis, seminimum mungkin nulis, kecuali memang untuk paper ya. Memang kita kan harus nulis paper. Tapi kalau untuk sehari-hari misalnya saya nyari mobil bekas gitu misalnya, yang paling sering itu mobil bekas, tapi yang paling bagus gitu. Alamatnya di mana? Di Tokopedia, di mana aja, kopi, cari di koran-koran, kopi, klik. Nanti kalau sharing sama saudara yang nyarikan di Jawa misalnya gitu, atau di mana aja, ini loh infonya, bus gitu dia. Dia sering kaget tuh. Ini rapi banget kompilasi lah, dan dia bayangkan kita pakai apa gitu. Padahal kita pakai OneNote. Gambarnya bisa dikecilin, dibesarin gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah main-main dengan Word yang relatif sudah sampai ke penggunaan pustakanya. Ya. Sekarang kita sudah mulai ngunjak real, mulai nulis gitu. Tapi tetap ada dasarnya dulu yang saya lihat bikin shock itu, jujur saja, itu adalah kalau kita nulis ke Q1, Q2 dan pakai bahasa Inggris ya. Punya Pak Peter tadi sudah bisa untuk contoh nanti kalau sudah siap belum gitu. Nah, siap belum itu sebenarnya kita sendiri yang ngukur. Kalau sudah siap, yakin gitu. Memang ternyata pengalaman saya memang harus siap betul, jangan pernah menyerahkan paper mendadak. Karena babak belur nih, saya kemarin cerita yang proceeding itu sekarang begitu saya kirim gitu, karena editornya juga orang Indonesia, dia juga ngeditnya itu, mesinnya itu mesin betul. Jadi angkanya gitu, duplikasinya gitu. Yang saya beri contoh kan misalnya nulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu dianggap duplikat itu. Jadi aneh juga gitu ya. Ikut persen gitu. Kayak kemarin T1, T2, ya seluruh dunia kan kalau nulis T1, T2 mesti enggak dianggap unik gitu loh. Maksud saya harus nulis treatment 1 tak ganti 1T, 2T, ya malah bingung yang baca. Nah, yang gitu-gitu tuh saya sering bingung. Ini harus diapain nih? Gitu loh.
Nah, sepertinya kalau justru menurut saya malah lebih bahaya kalau editornya itu orang kita. Karena dia berarti rely on betul sama mesin. Nah, sepertinya teman-teman editor yang Sinta 1, 2 itu juga sadar itu. Sehingga kalau kita coba sebetulnya lebih mudah juga karena dia mengurangi gitu loh. Sering nggak nyebut berapa persentase dia akan dipas gitu, pas untuk dimasukkan di situ. Karena dia mungkin juga kalau pukul rata gitu, kebetulan audiennya orang Indonesia semua, terus submit gitu, mungkin lebih dari 30% semua itu. Bukan Turnitinnya, bukan plagiarismenya, tapi grammarnya. Nah, grammar itu sering diset. Kalau saya senangnya kalau ngelihat grammar itu 85% lah, atau 80%. Artinya kalau nilai mahasiswa A lah, itu udah aman gitu. Karena diubah apapun kadang-kadang Grammarly, pakai Grammarly saya nggak tahu di Ucen langganan Grammarly nggak Pak? Yang premium. Enggak, Pak. Ada? Belum. Oke. Kayaknya menjadi wajib itu karena luar biasa itu. Yang kita pakai kan kalau saya masih pakai yang kami juga belum Pak, maaf Pak Joko. Jadi bukan punya Bapak aja, punya kami itu juga belum. Dan kami pakai Grammarly yang gratisan itu sudah sangat membantu ya. Tapi begitu digabung nanti sering dikritiknya sama Grammarly Premium itu adalah inkonsistensi. Nah kalau satu paragraf mungkin inkonsistensinya sedikit ya. Tapi begitu ada introduction masuk, hasil pembahasan, conclusion itu dianggap inkonsistensi penggunaan kata bla 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 gitu. Itu ada persentase lagi. Nah ini yang jujur membuat stres. Tapi mari kita lihat pelan-pelan. Bagus tadi punya Pak Peter sudah ada contohnya itu, ada yang diterima atau yang mau disubmit Pak Peter? Itu yang saya cerita kemarin Pak, yang pernah ditolak Pak, tapi dipertimbangkan, tapi saya sudah merasa capek dengan bahasa Inggris tebalnya. Ya, ada satu pengalaman yang saya sebel itu gini Pak. Kita itu kan dianggap bukan native speaker ya, jadi dia itu selalu mohon dikonsultasikan dengan ahli, dalam kurung native speaker. Itu ada jurnal Indonesia yang begitu Pak. Saya sering bingung loh, dia sendiri bukan native speaker gitu loh Pak. Jadi terus editornya juga nggak ada yang native speaker mungkin. Jadi bingung juga. Saya membayangkan kerepotannya si editor itu loh Pak. Bukan saya sebagai penyerah yang nyerahkan paper gitu, tapi editornya itu juga belur itu mesti kalau saya sudah running dengan Grammarly gitu loh, udah berkurang, gitu. Tapi di run lagi sama sana, mungkin beda waktu atau apa, kena plagiarisme lagi, kena Grammarly lagi gitu ya, balik lagi Pak. Sehingga hari ini saya baru dapat surat harus siang ini beres gitu. Kalau grammarnya masih sekian, maka paper Anda nggak saya muat di proceeding. Itu yang sekarang Pak Peter stres itu persis yang saya alami hari ini. Padahal udah setengah mati itu Pak, diputer-puter gitu ya, udah kita edit gitu loh. Terus yang benar nih siapa gitu loh Pak. Makanya benar istilah Pak Peter tadi, capek saya gitu. Mending kerja yang lain gitu, atau paper bahasa Indonesia aja gitu. Itu dalam negeri loh Pak, yang saya itu dalam negeri loh. Proceeding dalam negeri, seminar internasional standar IUP ya. Cukup ganggu ternyata, cukup ganggu. Tapi mau kita coba. Jangan nyerah Pak Peter, sampai ditolak. Karena ditolak pun sebetulnya kita sudah ada masukan. Yang saya sering kecewa malah masukan konten tuh nggak ada. Kalau yang internasional Indonesia itu yang bikin sebel saya Pak. Saya pengen dikomentari, kamu pembahasan ini harusnya ditambah, udah substansi gitu loh Pak. Bukan grammarmu salah, Turnitinnya tinggi gitu, plagiarismenya tinggi. Nah itu kan ya semua orang bisa, sini ada paper tak run pakai Turnitin,
terus ada reportnya terus diserahkan ke penulisnya, terus Grammarly-nya di-run. Ya laporannya semua ada kayak yang sudah saya tunjukkan itu, terus dikirim, begitu kita edit sama running lagi, terus masih tinggi, balik lagi ke kita. Tapi yang itu biarin Pak, kita tetap terusin aja Pak Peter, jangan nyerah Pak. Tapi harusnya begitu Bapak ditolak, jangan diem Pak, jawab Pak. Akan secepatnya saya selesaikan, gitu Pak. Jadi dia masih menunggu. Kalau hilang, saya pernah di sistem hilang Pak. Begitu saya submit, aturannya udah baru Pak. Yang harus submitnya harus ini ada misalnya submit nama, terus introduction-nya submit, terus diskusinya, terus nah itu mulai dari nol lagi Pak. Di jurnal yang sama. Terus sampai konsen atau persetujuan penulis 1, 2, 3. Gitu loh. Jadi ini nambah, aduh lah dulu udah oke, udah tinggal merevisi kan. Nggak bisa, sistemnya beda Pak. Dia punya sistem baru lagi gitu. Jurnalnya sama itu padahal. Jadi memang intinya jangan sampai mundur. Karena sekarang ini zaman digital ini sistemnya mereka jurnal pengelolaan jurnal itu luar biasa itu Pak. Mungkin dengan sistem dia itu sekarang langsung masuk Turnitin mesin gitu loh. Terus langsung editornya bilang, oke. Jadi itu belum ketemu editor tuh malah mungkin. Udah dikembalikan, Anda tidak sesuai. Gitu loh. Ada banyak kesalahan. Nah, saya termasuk korban itu Pak. Satu korban. Jadi babak belur saya itu udah banyak. Salah satunya itu jurnal Q2 Asia Pasifik. Satu lagi Pak. Jadi saya nyerahkan terus edit gitu ya. Prosesnya 3 bulan diterima Pak, siap publish, suruh bayar. Saya lupa kalau bayarnya itu tinggi Pak. Gitu. Waktu itu 14 juta atau berapa. Nah, begitu di siap publish, mohon segera transfer gitu kan Pak. Tak lihat 14 juta. Waduh, nggak tak terusin Pak. Karena merasa sayang gitu loh. Tapi saya sekarang merasa rugi Pak. Kalau itu tak terusin gitu lumayan itu. Q2 Pak. Gitu loh. Waktu itu kampus saya belum memberi reward. Kalau Q2 itu sekitar Q1 25, Q2 20 gitu loh Pak. Q3 10 misalnya gitu loh. Nah itu sebenarnya udah cukup menutup. Ya. Nah sekarang yang kayak gitu sekarang kayak Pak Peter tadi jangan menjadikan Pak. Pokoknya asal bayarnya mampu loh Pak. Kalau bayarnya 28 juta gitu ya saya nyerah Pak. Kecuali Uncen ganti. Nah, kalau Uncen gantinya reward ya, bukan ganti. Yang paling bagus itu memang ganti Pak, paling aman tuh. Tapi apa duit PNBP kita cukup gitu loh Pak. Kalau semua peserta ini semua dapat Q1 terus kali 25 gitu. Variasinya tinggi itu. Dari 15 sampai 28 yang saya tahu. Ada yang saya hitung tuh sampai 32 Pak. Jadi kita hitung pakai kurs kita ya, itu bisa sampai 32 Pak. Itu Q3 lagi. Aduh ini apaan? Jadi ternyata memang nggak ada relevansinya antara harga dengan Q gitu Pak. Ya. Kalau di Inggris itu malah Q1 sama Q2 itu dianggap nggak penting, yang penting itu impact faktornya. Jadi dari pengalaman WCP ini, mengelola 3 tahun WCP, itu bisa terjadi kan Pak, WCP-nya itu bilang sama teman kita yang menang, ini jangan dimasukkan Q1 yang kita rencanakan. Impact faktornya lebih rendah dibanding yang Q2. Gitu loh. Walaupun kita tahu impact faktor Q1 lebih tinggi, rata-rata. Tapi khusus untuk bidang ini, gitu dia bilang, itu impact faktornya banyak yang Q2 daripada Q1. Versi kita, Q1 mesti lebih tinggi, kan begitu. Tapi orang yang di situ bilang, I don't care about Q1, Q2. Tapi dia selalu publish di Q1, walaupun dia bilang I don't care gitu ya. Tapi publikasi dia itu selalu Q1. Nah, kalau kita kan I don't care terus nggak publish. Jadi memang agak repot, kita itu memang aturannya harus ditegakkan lah kurang lebih. Oke Bapak Ibu sekalian,
kita diskusinya bisa kemana-mana nih. Kalau publication, salah satu masukan dari teman saya yang ngajukan GB, jangan publish di satu tempat lebih dari 3. Itu yang berat. Kalau tiap tahun kita publish di satu jurnal, nanti pas naik pangkat itu dihargai hanya 1, atau malah dianggap tidak semua. Nilainya itu ada yang dinolkan. Bikin kaget toh Pak. Jadi kok ini tambah repot gitu loh. Udah suruh publish, udah trust sama editornya Q2, tapi kok dinilai sepertinya you hanya laku di jurnal itu tapi nggak laku di yang lain gitu loh Pak. Bapak Ibu sekalian. Jadi kan mangkal juga itu. Udah usaha gitu. Nah ini mungkin teman-teman harus juga aware bahwa kalau submission itu sebaiknya jangan di satu tempat terus. Misalnya seluruh karir Pak Peter itu di satu jurnal gitu loh. Nah nanti waktu ngajukan GB itu bisa repot gitu. Saat GB-nya aja Pak. Mungkin yang sebelumnya kan nggak dihitung. Akumulasi ketika ngajukan GB, jurnalnya harus disebar. Ini info teman saya ketika saya ketemu pas Jumatan gitu, tak tanya gimana GB-nya, katanya udah maju gitu. Apa itu dinilainya? Jadi sambil marah Pak, sambil marah. Udah publication banyak itu 4 nggak diakui gitu loh, hanya 1. Jadi nanti bisa kita diskusi banyak ini tentang satu lagi mungkin harus diingat Bapak Ibu sekalian. Ketika Pak Peter sudah diterima di Q2, ya, kemudian beres bahkan sudah dipublish gitu ya, sudah dipublish nih untuk naik pangkat. Terus kan mohon diserahkan komunikasi sebelum disubmit. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini naik pangkat ini. Jadi selain kertas kita sudah beres publish gitu, komunikasinya itu ditanyakan. Betapa rumitnya itu, ya. Begitu ditanyakan, ada teman yang lupa, Pak. Mungkin nggak lupa, nggak tahu dia. Nah, ini pengalaman teman saya yang sambil marah-marah juga, Pak. U2 ini, Pak, di Jepang. Bidang fisika. Terus sudah beres ditanyakan. Ada satu email yang setelah your paper will be published next year Februari misalnya. Nah ini naik pangkatnya kan April. Nah ketika Aprilnya ditanyakan, komunikasi tolong dikirim. Nah dia semua komunikasinya dikirim Pak, blok. Terus dinilai 0 Pak. Teman saya tanya, kenapa saya dinilai 0? Udah publish Q2? Terus ditunjukkan begini Pak, alasannya penilaian. Bapak itu jurnalnya nggak bermutu. Bayangin Pak, di Skimago-nya udah Q2 loh Pak. SJR-nya udah Q2. Dianggap nggak bermutu. Karena apa? Karena ada kalimat ketika komunikasi, kan emailnya suruh nyerahin semua. Nah, teman saya ini serahin semua. Ternyata setelah your paper will be published in February next year, gitu misalnya. Itu ada surat satu lagi yang berbunyi, mohon data Anda dikirim, gitu Pak. Jadi setelah diterima, mohon data Anda dikirim untuk dicek apa-apa gitu loh Pak. Pokoknya ini nyangkut data ini. Saya baca memang banyak paper sekarang menyarankan kita submit data Pak, untuk menghindari palsunya. Nah bukti itu dibilangin sebagai jurnalnya tidak bermutu. Kalau sudah diterima ya sudah, nggak ada komunikasi lagi gitu loh Pak. Hanya komunikasi bayar, paling komunikasinya adalah Anda belum bayar, saya tunggu. Oke, saya sudah kirim, belum ada buktinya. Nah gitu-gitu komunikasi itu Pak, tapi bukan nyangkut tentang isi paper lagi gitu. Nah saya bilang ke teman saya, nah kenapa sampean nggak ngirim yang kayak gitu dikirim gitu loh. Nah saya kan nggak tahu. Kalau semua dikirim ya tak kirim jujur saya gitu loh. Jadi kita harus hati-hati juga Pak. Maksudnya yang kayak gitu toh email di tangan kita. Ya kan? Tapi email yang sial tadi kok bisa membunuh Q2 gitu loh.
Itu terjadi, Pak. Ya, teman saya sampai frustasi gitu. Frustasi untuk mangkel sama penilainya. Cilakanya kan penilainya anonim, Pak. Jadi mau marah sama siapa gitu kan? Udah diputuskan. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi ada politik jurnal lah, kurang lebih ya. Atau untuk naik pangkat gitu. Itu dua tadi. Jangan terlalu banyak ngumpul di satu jurnal. Komunikasinya harus dipilah-pilih juga. Itu bisa menyebabkan itu. Terus sekarang ghost author atau gift author itu yang Pak Peter nyantumkan saya karena saya kenal, tapi alamannya di situ kan Department of Agriculture, University of what gitu kan. Pak Peter Engineering, kalau dicek semuanya nggak ada kontennya di situ. Itu juga bisa kena. So, kenanya bisa banyak. Oke, tapi tetap semangat aja Bapak Ibu sekalian, saya tetap semangat. Emangnya harus GB kita. Kalau saya sampai berpikir begitu. Yang GB sekarang tuh memang susah. Yang dulu-dulu itu gampang, Pak. Nulis di Quran pun bisa masuk untuk GB ya. Sekarang nggak bisa lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya share kemarin sampai plagiarisme. Oke, kelihatan Bapak Ibu sekalian? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, ya? Pak. Kelihatan, Oke. kelihatan. Iya. Saya takut nanti ngomong tentang slide yang nggak kelihatan gitu. Oke, ini saya terusin kemarin kita diskusi tentang plagiarisme ini yang kalau ini langsung kebaca, mesin apapun kebaca ini ya. Begitu dicek apakah authenticate, apakah Turnitin atau Duplichecker, ada lagi cek plagiarisme gitu. Banyak sekali software yang bisa kita pakai gitu, tergantung Bapak Ibu sekalian milih yang mana yang paling sering dipakai gitu. Saya sering pakai Duplichecker atau cek plagiarisme. Nama softwarenya tuh cek minus plagiarisme. Itu bisa untuk ngecek. Nah, secara umum ini saya dapatkan dari Turnitin bagus ini. Ya karena dia pabriknya plagiarisme ya, mesin tool untuk plagiarisme, sehingga kira-kira kayak apa ya? Ada 10 ternyata. Ya. Mulai dari clone, Ctrl V itu kalau Bapak Ibu sekalian melakukan copy itu kan Ctrl C, terus dipindah kemana jadi Ctrl V. Ya, itu yang sudah kita senang cepat gitu. Yang nggak suka cepat itu di blok, copy, pindah, terus paste spesial, blok. Nah, langkahnya terlalu lama. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah senang shortcut gitu, tinggal di blok katanya atau apa, Ctrl C, terus pindah kemana mau di tempatnya, Ctrl V. Itu cepat banget. Saya selalu pakai jari kiri itu untuk Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, atau Ctrl X. Ctrl X itu berarti delete. Yang di sumbernya di delete, terus Ctrl V itu pindah kemana gitu. Itu untuk Microsoft, apakah itu PowerPoint, apakah itu Excel, apakah itu Word, apakah itu OneNote, bahkan nyangkut ke semua software kayaknya. Dengan Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X itu deket itu hurufnya. Kenapa saya juga nanya, kok kenapa Ctrl V gitu loh? Copy paste. Kenapa nggak Ctrl P gitu? Tapi memang kalau Ctrl P itu tak secara anatomi tangan kita itu kontrol itu di kiri ujung itu, P itu di ujung kanan gitu. Jarinya itu nggak cukup. Jadi pinter juga nih orang-orang komputer tuh menggunakan huruf yang paling dekat dengan jari numpuk gitu loh. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu sekalian lihat di komputer laptop Bapak Ibu sekalian itu X dari Z, X, C, V itu dekat dengan kontrol itu, ya, dengan touch control. Oke. Kemudian ada find and replace, ini juga yang ini biasanya kita lakukan semua karena tergesa-gesa biasanya, ya. Kemudian remix, ada recycle. Recycle itu biasanya nyangkut punya kita, terus kita males ngetik gitu. Nah itu tuh di copy paste, jadi recycle. Sentence-nya persis gitu.
hybrid, kemudian mess up, terus 404 error. Ini kalau kita ngutip sesuatu atau pergi ke alamat web yang sudah nggak ada, itu pasti ketemu angka ini, 404 error. Makanya disebut sebagai plagiarism 404 error. Kalau kita ada suara apa ya? Oke. Nah, 404 error ini kalau dicek tuh nggak ada sumbernya. Sudah hilang gitu. Nah, ini kayak ngarang kita sebenarnya. Atau sumbernya memang nggak bisa dipercaya. Yang ke-9 agregator, kemudian retweet. Nah, ini mari kita lihat pelan-pelan karena memang ini harus disadari oleh kita semua begitu. Kalau saya baca banyak tentang plagiarism, ternyata ada satu tanggung jawab yang kita emban sampai saat ini, menjadi tugas kita semua, bahwa di dunia pendidikan ini harus kita sebagai dosen itu bertanggung jawab mengajari mahasiswa kita jangan plagiarism. Nah, ini yang berat sebetulnya. Sekarang ini, kalau menurut saya, kalau kaitannya dengan tulis-menulis ini, apalagi bisnis kita itu laporan, kemudian tulisan dari mahasiswa kita, gitu ya, tugas. Itu semua kalau enggak kita menguasai ini atau aware ini, atau setiap kuliah kita ngomong ini, memang bahaya. Plagiarisme itu akan selalu ada. Ya. Nah, kalau kita sudah paham, biasanya di dunia pendidikan itu sudah sangat berkurang sebetulnya. Tapi di luar sana, luar biasa itu. Departemen yang lain gitu ya. Oke, ini contoh hasil angketnya ini. Ya, hasil angket ke mahasiswa, ini ketemu yang merah ini. Frekuensinya yang paling banyak apa? Jadi urutan yang saya sebut tadi itu urutan tingkat frekuensi. Dari 10 mahasiswa itu 9,5 itu ngaku dia itu cloning gitu. Sampai yang terendah gitu. Hybrid. Nah, ini tak lihat, oh seru juga ini. Maksudnya ini dunia nih. Jadi tak lihat bagus juga ini dunia ini memang agak kacau juga ini tentang plagiarisme ini. Nah, ini yang dimaksud cloning itu kayak apa? Ini yang merah-merah ini kalau kita punya duplicate checker atau check plagiarism, itu ketemu ini gitu. Ketemu ketemu ini. Modelnya cloning itu semua dipindah gitu loh. Bahkan judulnya aja dipindah. Ini contoh aja bagus ini. Karena saya nyari sendiri malah repot. Kalau ini udah dicoba gitu, dia beri contoh gitu. Jadi contohnya adalah semua kalimat itu dipindah. Terus nggak nyebut sumbernya. Semua plagiarisme itu kan nggak nyebut sumbernya. Nah, sekarang mungkin saya juga bertanya, kalau ini saya sebut yang sebelah kanan ini kan yang original, yang ini yang palsu atau yang kopian. Kalau saya sebut sumbernya, apakah itu plagiarisme? Ternyata sebagian masih nyebut plagiarisme, karena ini harus dirubah paraphrasing-nya. Nah, nanti kayaknya kita harus praktek punya contoh yang nyata gitu. Nah, Ctrl C, Ctrl copy, Ctrl V gitu ya, ini satu paket gitu. Kalau kita lihat memang dia sebetulnya ngopi. Kalau cloning kan semua, select all, block, masuk gitu ya. Titik komanya pun masuk. Kalau Ctrl C ini agak sopan dikit ya. Kalau plagiarisme tetap nggak sopan ya. Porsi yang cukup tinggi gitu, signifikan gitu. Kemudian nggak dirubah tapi ditambah-tambahin kata gini loh. Tambahin ini yang tidak merah ini berarti yang ditambahin. Jadi kalau lihat persentasenya memang hanya 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Dari convert aja bisa di-count. Kalau pakai Word itu, MS Word itu bisa dihitung. Ya. Kemudian find and replace. Nah, ini find and replace itu yang menarik biasanya contohnya ini. Jadi
replace indigenous menjadi native gitu loh. Jadi di sininya ganti find indigenous replace with native. Jadi semua indigenous ini jadi native. Kemudian contoh yang lain adalah century ini, di sini 19th century, dia diganti angka. 19 gitu. Ke 19. Nah, ini malah hanya 2 gitu ya. Artinya 1, 2, 3, 4. 4 perbedaannya. Jadi ini find and replace. Kemudian remix. Kalau remix ini biasanya dicampur-campur, ya. Jadi di sini dia melakukan paraphrasing dari banyak resource, ya. Terus dikumpulkan menjadi satu paragraf, digabung gitu. Jadi penggabungan dari banyak resource dan di paraphrasing. Tapi tetap kelihatan sebenarnya yang merah ini tetap pinjem dari yang sini. Yang hitam-hitam ini yang diparaphrase. Nah, kayaknya kalau saya lihat saya banyak pakai ini. kalau kita semua ini akan banyak pakai ini. Ada dari resource banyak terus digabung-gabung gitu loh. Dan ini nggak nyebut nggak nyebut sumbernya. Kalau nyebut itu masih oke, ya. Walaupun nanti dikomentari kamu nggak paraphrasing gitu. Persis kan. Oke. Kemudian recycle. Recycle ini ya tambah-tambahin aja. Biasanya recycle ini dari punya kita, tulis lagi. Tapi ini contoh dari kalimat-kalimat sebelumnya, terus judulnya ganti, tapi isinya sama. Nah ini mungkin bagus nih kalau di kampus kita ada angket gitu ya. Tapi angketnya sambil diberi contoh. Kalau nggak diberi contoh dia bingung juga. Antara 10 itu dia masuk yang mana gitu. Kemudian hybrid itu mengkombinasi sumber-sumber yang digunakan, kemudian tapi nggak nyebutkan, ya nggak nyebutkan sumbernya, gitu. Jadi mensitasi sempurna, tapi nggak ada sumbernya. Kemudian sepertinya kalau saya ngaku ini yang paling banyak saya lakukan, gitu ya. Kalau nggak nyebut sumbernya loh, artinya saya tetap nyebut sumbernya, tapi ini yang paling sering saya lakukan, messed up. Jadi mencampur banyak kopi-kopi material dari multiple sources, dari banyak pustaka. Nah ini kan harusnya contoh ini bukan kebetulan bukan punya saya ya, tapi kalau saya kan berarti ada sumber pustakanya. Jadi di paraphrase, ditambahi gitu itu ada sumber pustakanya. Udah bukan plagiarisme lagi. Tapi saat desain itu kayaknya ini kita akan banyak di sini. Kalau artikel bahasa Inggrisnya. Karena seperti Pak Peter tadi bilang, udah capek itu kalau milih kata-kata lagi ganti-ganti. Rubah-rubah itu ternyata capek itu. Memang kalau nulis itu jangan kondisinya capek atau marah. Pas harus seger gitu. Nah, ini 404 error ini intinya kalau ini dicek yang merah-merah ini. Jadi di sini kan citasi pustaka yang memang sekarang udah nggak ada atau tidak akurat gitu loh. Jadi ini di pustaka udah nggak ada. Kalau diterusin nanti ketemu tulisan kayak gini. 404 error. Itu kayaknya kode komputer kalau kita nyari kosong gitu. Sumbernya kosong itu 404 error. Kemudian agregator. Sebetulnya dia ngumpulin banyak referensi, citasi, tapi dia nggak ada satupun di paper itu yang hasil kita sendiri. Dia ngomongin orang lain, udah nggak ngaku, dia aku kayak punya sendiri gitu.
Nah ini sebetulnya dia idenya dari sini. Gitu. Dari yang original ini terus dikembangkan menjadi, nah ini yang termasuk dalam agregator ini. Sepertinya dia ngutip-ngutip dari mana gitu. Sebetulnya dia palsu itu. Kalau dicek mungkin juga 404 atau papernya sendiri itu pokoknya bukan punya dia sendiri. Gitu. Yang terakhir ini adalah retweet. Ada retweet ini kurang lebih ada citasinya, ada citasi dari sini, nggak nyebut sumbernya, ya. Terus dia bergantung tetap kontennya itu bergantung ke yang asli. Nah, biasanya juga disebut citasi, tapi mungkin citasinya itu tidak semua gitu. Beberapa di bagian itu disitasi ada sumbernya. Ini yang namanya retweet. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita nggak perlu bahas lagi yang plagiarisme ini, kita masuk yang mana? Sepertinya kita akan senyum-senyum sendiri. Yang kita lakukan tuh yang mana kemarin ya? Kayaknya gabungan-gabungan itu. Yang bahasa Inggris loh. Kalau yang bahasa Indonesia betul memang kata-kata native speaker itu penting karena terus kan kita harus nulis tuh start dari kertas putih kosong. Nah itu kalau bahasa Inggris itu kayaknya saya terus terang agak susah itu. Di hasil dan pembahasan. Tapi sekarang saya nyoba betul, tergantung kemampuan saya biasanya menggunakan kata kerja yang saya pilih gitu di beberapa artikel itu ada. Kalau scientific itu misalnya harus pakai bahasa pasif yang mana gitu. Itu banyak pilihannya. Dan kalau kita pusing nanti tinggal diklik sinonim gitu. Sin. Kalau kita pakai internet begitu ngetik huruf sin gitu langsung ketemu pilihannya. Nanti tinggal dipasifkan gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang ini sudah kita coba malah kemarin ya, ngecek plagiarism gitu. Nah, mungkin menarik kalau kita bisa praktek dari paper siapa Pak Peter tadi, bagus tuh untuk praktikum hari ini gitu untuk ngecek real plagiarism. Jadi ketika cek plagiarism itu sebetulnya kalau kita sendiri itu ngeceknya dari Mendeley menurut saya. Semua yang kita nggak punya di Mendeley kemungkinan besar dia ini plagiarism, mesti ngutip gitu loh. Contoh, misalnya saya ketemu papernya Pak Joko Haryanto. Terus di situ mengutip ada pustakanya Bu Monika, Bu Heni, Pak Peter. Tapi saya itu nggak baca Bu Heni, Bu Monika sama Pak Peter. Saya hanya baca punya Pak Haryanto. Nah kalau saya hanya punya paper Mendeley-nya di Pak Joko Haryanto, nggak punya Bu Heni, Bu Monika, Pak Peter, pasti Mendeley kita itu nggak bisa otomatis ada Bu Heni, Bu Monika sama Pak Peter, toh? Jadi itu juga sedikit menjamin bahwa saya kalau nggak punya papernya Bu Heni, Bu Monika, Pak Peter, pasti saya itu plagiarism. Nah yang sering lupa, saya plagiarism dari mana gitu ya? Bahwa di situ bunyinya Pak Joko, jangan-jangan sama saya itu ngutip papernya Pak Samuel gitu loh. Jadi terus siapa ini aslinya? Itu bingung sendiri kita. Tapi kalau kita pakai Mendeley, itu kayak pengakuan bahwa coba Bapak Ibu sekalian misalnya punya mahasiswa nulis skripsi. Kalau dia pakai Mendeley, kita ngeceknya gampang. Ada 20 referensi yang dipakai. Coba kamu ketik di Mendeley itu, paper ini yang kamu kutip itu. Kalau nggak ada, itu pasti bohong itu. Itu loh kurang lebih. Sepertinya alat itu jadi menjadi powerful Mendeley ini untuk ngajarin di kampus kita. Ya,
Daripada kita ngecek kalimatmu sini, terus di dupli checker sini, lari, terus ketemu 80% tuh, diperbaiki lagi gitu. Itu agak effortnya luar biasa itu. Usahanya kita, kalau kita punya bimbingan 6 aja satu semester, udah teler itu kita. Karena semua kalimat harus dicek. Gitu. Kalau mahasiswanya kita minta cek, bagus kalau dia mau lakukan. Tapi kalau enggak, ketipu lagi kita. Jadi ini bukan kita terus killer gitu. Biasanya yang rajin begitu nanti terus mahasiswa lari semua. Misalnya Bu Monika rajin kayak gitu ya. Lari ke Pak Peter tuh yang les serius gitu. Terus nanti Bu Monika protes ke jurusan, kok saya nggak dapat bimbingan? Lah Ibu kenapa? Ibu sih terlalu kaku, malah jurusan atau prodi nyalain kita. Padahal itu best practices yang harusnya diadopsi oleh teman-teman kita semua. Sepertinya ada tren kayak gitu di kampus kita itu. Makanya plagiarisme itu menjadi kebijakan yang masih abu-abu di kampus manapun. Ya, mungkin kalau di kampus yang sudah maju itu menjadi sangat berkurang ya. Karena mahasiswa semua sudah mungkin dipaksa pakai Mendeley dan Zotero atau EndNote yang kalau kita cek random gitu. Ini referensinya, kamu dapat dari mana? Kalau dulu saya sering maksa, mana hard copy-nya? Ya kasihan kalau dia harus nyetor buku. Paling kan pertanyaannya tuh, bukunya warna apa? Putih hitam, Pak. Kok putih hitam, warna aslinya hijau? Nah, saya dapatnya kopian, Pak. Gitu. Nah, repot lagi. Jadi yang dimaksud asli itu menurut saya sekarang ada di Mendeley. Kalau nggak ada di Mendeley, berarti kurang lebih nggak asli lah. Oke, tipe-tipe plagiarisme kita udah tahu. Nah, keasliannya itu sebetulnya harus kita mulai sejak awal itu dengan sumber pustaka yang benar, gitu ya. Kemudian kalau itu sumber pustaka sudah benar, sepertinya nafsu untuk plagiarisme itu agak berkurang. Nafsunya agak tinggi plagiarisme itu ketika kita dikejar waktu, judit, misalnya seminggu lagi harus menyerahkan. Nah itu terus kita masih seminggu, atau nanti masih 3 hari, nanti repotnya terakhir tuh masih 3 jam. Itu mad itu. Kalau saya langsung nggak ngomong sama siapa-siapa itu. Kurang 3 jam, papernya masih belum lolos dengan Grammarly, masih belum lolos dengan dupli checker atau cek plagiarism. Itu bikin cemas hidup saya itu. Nah, kalau di run terakhir, itu gila hidup kita. Saya merasa waktu yang paling gila kepepet itu memang nulis terus dikejar waktu. Makanya paper-paper yang seminar yang bagus itu kan mungkin setengah tahun sebelumnya udah ngabarin tuh. Ngabarin untuk segera submit gitu. Terus ada promosi early bird dapat korting misalnya 1 juta itu jadi 500 gitu kan. Nah, itu juga bisa kita strategi yang early bird itu tembak abstraknya aja dulu. Jadi terus dapat ngirit duit gitu. Jangan full proposalnya, full papernya. Tapi harus siap-siap, udah bayar separuh, nanti pas jatahnya full paper, nggak bisa, jadi hilang. Udah, berarti hilang 500 gitu. Bukan untung 500, tapi hilang 500, karena full papernya nggak jadi gitu. Nah, ini ngobrol tentang kehidupan dosen ketika ngejar-ngejar paper aja nih. Bisnis yang paling bikin stres kalau menurut saya. Di luar di luar yang lain itu sepertinya ya kita sudah terbiasa. Tapi kalau paper itu nggak terbiasa karena persoalannya beda-beda terus. Ya, yang harus dibahas. Oke, kalau yang ini sepertinya sudah semua, ya. Yang ini sudah kita lakukan, plagiarism checker pakai dupli checker. Nah, mungkin tipsnya untuk menghindari plagiarism ya yang sebetulnya kita omongkan tadi, gitu ya. Intinya menulis dengan cermat, teliti, tepat.
bermanfaat. Oke, yang jelas itu cermat, teliti, tepat. Kalau bermanfaat, semoga memang bermanfaat. Terus gunakan standar penulisan, rujukan citasi. Udah Mendeley lagi ini kan, gambar Mendeley lagi, tabel. Ya, kalau rujukannya benar ya standar penulisan benar pasti ini. Ya. Kemudian aturan plagiasi dan perundang-undangan. Kalau kita jelas ya, udah ada undang-undang, kalau untuk kenaikan pangkat itu dianggap pelanggaran berat di bidang akademik. Ditulis. Tapi memang di Dikti sendiri atau di kita, kantor kita lah, itu belum kebijakannya masih abu-abu semua. Yang di penalti gitu apanya gitu. Nah kita kan akhirnya selalu berpesan gini, oke selama di sini kalau ketahuan plagiarisme kita hindari. Tapi kalau nanti sudah lulus dia harus nggak boleh. Kurang lebih kita didik agar dia nanti tidak plagiarisme. Sekarang kalau ketahuan pun kita marahin aja. Sampai dihukum itu belum. Emang pernah sampai gelar S1-nya dicabut karena plagiarisme gitu? Kan nggak ada. Oke, yang lain adalah memang menggunakan peer review, ya, software cek plagiarisme kita udah latihan. Jadi sepertinya udah lengkap, ini tinggal kita itu teorinya udah menguasai, prakteknya. Gitu. Nah, ini yang plagiasi ini termasuk yang saya tulis pun belum ada. Ini yang Grammarly itu bisa. Dupli checker ya, sebentar lagi pasti muncul software baru lagi. Jadi produk digital itu luar biasa ya, muncul terus gitu. Kayak tadi pagi kita diskusi, punya menurut saya ada Dictate, punya Pak Peter nggak ada, punya Pak Joko nggak ada. Itu mungkin karena kemajuan software gitu ya, yang selalu berubah. Oke, nah ini etika menulis ya. Kalau ditanya ini ada undang-undangnya nggak ada. Tapi kayaknya ada kesepakatan di Dikti gitu dan jurnal mengutip yang persis sama tidak lebih dari 10%. Nah, persis sama itu yang bagaimana? Di beberapa jurnal IUP aja yang baru saya olah sekarang ini 20% dia. Ya, spesifik di jurnal 20% gitu ya. Kemudian kalau ngutip pun harus ada sumber rujukan, Mendeley lagi, Zotero lagi, EndNote lagi, reference management system, ya. Kemudian ini kalau ini saya jarang ketemu, artinya karya intelektual itu dianggap jadi domain publik setelah berumur 50 tahun. Kemudian penulis itu sebetulnya seperti koki. Ini senang saya istilahnya. Penulis itu seperti koki, bahan bisa dari mana-mana. Terus yang masak kita, gitu. Yang masak kita. Nah ini cuman masaknya juga harus punya background bidang ilmu kita yang kuat ya. Nah kalau pengarang itu beda. Penulis sama pengarang itu menurut saya beda dalam konteks ini. Kalau penulis itu kita penulis akademik ya, penulis jurnal. Itu mesti kita teliti, terus disupport penelitian yang lain. Tapi kalau pengarang, kan misalnya Bu Monika ngarang cerita cerpen. Gitu. Nggak perlu ada kutipan. Ya, memang betul-betul ide liar. Walaupun ide liar itu juga kadang-kadang terpengaruh dengan yang sudah kita baca. Kalau kita, saya kok nggak mungkin membayangkan untuk bisa original persis gitu loh. Nah kalau pengarang kan berarti kepengen original tuh dia harus pergi ke satu tempat, terus menyepi, atau lihat kehidupan nyata, terus dia punya ide. Gitu kan. Nah tapi ide itu memang harus beda dengan orang lain gitu. Kalimatnya, ceritanya, settingnya. Nah kalau ngarang mungkin bisa, cerpen gitu, kemungkinan akan duplikasi susah, kecuali duplikasi ide ya. Nah itu yang agak susah itu. Ide itu tetap mahal memang ternyata. Makanya plagiarisme itu gambarnya kan orang mencuri ide. Nah ide itu sering di sekitar kita. Kalau kita nggak punya riset group gitu, misalnya Bu Monika punya ide penelitian apa gitu,
terus Ibu nulis paper atau cerita ke mahasiswa, terus dosen lain yang nggak punya ide langsung, Bu Monika penelitian itu, aku tak tambah ini. Wah, malah kita yang ngajukan proposal nggak diterima. Teman kita karena ditambahin macam-macam gitu, diterima. Terus kita mikir, waduh, ide ini siapa nih? Ya, itu ribut itu. Kalau ide itu susah dibuktikan. Apalagi belum ditulis. Kalau diajak ribut, biasanya bahasanya seru juga itu. Loh, Ibu mikir itu? Loh, saya udah lama. Sejak sebelum lahir saya udah punya ide itu. Jadi kalau sudah ribut nyangkut politik itu nggak rampung itu, nggak selesai itu. Secara akademik susah dibuktikan gitu ya. Oke, kalau di dosen keluhannya banyak di situ, Bu. Di kampus kami di UGM juga kita lihat cerita-cerita itu selalu ada. Tapi kalau dijalin dengan riset group itu bisa satu misalnya saya mau meneliti nanoteknologi untuk jahe gitu. Terus satunya lagi, oke kalau gitu saya nano tentang brotowali gitu, saya herbal. Oke saya nano tentang, nah itu kelihatan riset grupnya jalan. Karena idenya adalah nanoteknologi yang digunakan untuk meneliti herbal Indonesia. Nah itu biasanya tuh nyebar itu. Bapak Ibu sekalian jangan kaget, saya pernah baca, saya itu lama ikut bantu teman-teman FKIP gitu. Jadi judulnya adalah teknik pembelajaran model yang lucu biasanya, biar menarik. Teknik pembelajaran berbasis mahasiswa dengan menggunakan metode diberi nama KAS, ya, Cicantik gitu. Nah saya itu kaget tuh. Habis itu ada judul lagi, teknik menerapkan metode pembelajaran si cantik gembrot. Gembrot itu dari bahasa gembira, bersama, gitu-gitu loh. Nah, terus ada lagi si cantik gembrot apa gitu loh. Wah ini idenya seru ini. Dan itu didanai Dikti itu. Maksud saya unik juga gitu loh. Jadi idenya itu dia nggak mau berkembangnya itu jadi metode-metode si cantik itu jadi si cantik gembrot. Si cantik gembrot dan lugu misalnya. Lugunya itu logical and apa gitu loh, diterjemahkan begitu. Tetapi biarin aja, karena itu istilah yang mungkin saya geli, tapi sebenarnya bagus gitu loh. Saya nggak ngerti substansinya, tapi kalau saya baca ini di bidang pertanian kayaknya nggak ada yang gitu misalnya. Terus si pengembangan obat apa menjadi si cantik gembrot gitu kan nggak ada itu. Ya mesti dilihat teknologinya atau apa. Kemudian sistematika memang disusun sendiri. Kalau ini nyangkut menulis buku ya, termasuk buku, termasuk mengarang gitu. Nah ini yang jangan merubah dalil istilah atau rumusan, misal kata kemudian diganti. Nah ini kalau di paraphrasing memang berlaku ini, ya diganti gini. Asal nyebut sumbernya ya. Paraphrasing itu memang ganti-ganti itu, tapi meaningnya nggak hilang. Kemudian yang lain adalah kalau menulis memang di jurnal itu ada dua. Satu jurnal untuk bidang kita yang saintifik, yang bidangnya untuk riset, ada yang untuk user. User itu terutama teman-teman kedokteran, itu tembakannya apakah teman-teman riset di kedokteran atau teman-teman user yang akan menghandle pasien misalnya. Itu beda. Cara nulisnya beda. Gitu. Jadi agak teknis ngobati lah ya kalau yang untuk user itu. Dan jangan kaget, yang level user itu auditnya lebih banyak. Auditnya lebih banyak dibanding yang pure scientific tadi. Nah untuk bidang-bidang, kalau bidang-bidang saya pertanian itu saya aplikasikan kurang lebih begini. Satu untuk bidang ilmu saya nutrisi yang baku gitu. Satu untuk penyuluhan. Penyuluhan tentang nutrisi, aplikasi nutrisi gitu. Nah itu auditnya beda. Kalau kita lihat jurnalnya juga beda itu.
Nah, sekarang ada muncul jurnal pengabdian pada masyarakat, itu kan beda. Isi sama audiennya. Ya, ceritanya juga nggak boleh terlalu spesifik bidang kita, agak ada masyarakatnya gitu. Oke, nah ini yang sudah kita bahas kemarin, sudah kita coba semua. Ada satu induk di kita di Indonesia ini, Perpusnas itu, yang menurut saya kok powerful banget gitu ya. Yang bisa kita pakai, sumber ini banyak semua di internet. Ya. Nah, salah satu tips dari sumber rujukan ini, kalau nyangkut web, jangan gunakan web yang tidak dijamin kualitasnya. Satu contoh gini, blogger dari seseorang yang nggak jelas gitu ya. Nah itu boleh dibaca, boleh diambil ilmunya, tapi nggak boleh untuk referensi. Ya, yang bisa dipakai adalah misalnya blognya UGM, blognya UI. Kalau ada blog resmi loh, biasanya web kan, web pengabdiannya UGM, webnya Unsen. Nah itu agak dipercaya itu, gitu. Selain jurnal, ya. Jurnal pun kan akhirnya pembaca tahu dia jurnal Sinta 1 atau Sinta 6, Q1 atau Q berapa, atau yang sudah jurnal nggak mutu gitu, ya. Itu kita tahu persis. Nah, untuk menghindari plagiarisme maka perlu paraphrasing gitu ya. Nah, paraphrasing intinya adalah merubah kata-kata, merubah yang ada teks di situ, tapi kok substansi atau meaningnya sama atau lebih jelas. Kalau berkurang aja, kurang lebih dilarang gitu loh. Nah, banyak sumbernya yang bisa kita pakai gitu ya. Ini contohnya adalah paraphrase online. Tapi saya sering geli juga, ya mesin itu harus kita ketawain juga. Kadang-kadang dia ngawur juga. Ganti yang artinya itu beda. Ya, contoh yang saya temukan itu kalau misalnya judulnya adalah peneliti itu mengatakan, gitu. Terus diganti mengatakannya itu dianggap harus diparaphrasing gitu. Jadi peneliti itu teriak gitu. Jadi kan gimana coba? Beda kan mengatakan sama teriak. Konteksnya itu sering jadi geli gitu loh. Nah, itu butuh kepakaran kita untuk dari sisi bahasa atau rasa. Saya nggak bayangin kalau terutama yang bidangnya bahasa atau sastra gitu ya. Itu serem itu, artinya bisa berubah itu antara sedih sama nangis itu kan beda. Sedih sama happy itu kan beda. Kalau suruh gantinya begitu, sedih sama kecewa itu kan beda. Nah, konteks yang seperti itu mungkin yang dari sisi saya ketika mempelajari paraphrasing ini. Nah, ini paraphrasing online ini bisa dicoba, kita ngetik di sini, terus di paraphrase, terus di sini nanti hasilnya. Nah, tapi pesan saya ini, walaupun dia nanya kita bukan robot, tapi dia sendiri kan robot. Jadi memparaphrasingnya itu berbeda gitu. Dan paraphrase online ini banyak sekali. Yang apa? Kalau kita lihat itu banyak sekali. Silahkan pilih nanti, pilih yang paling cocok gitu. Kalau saya tetap pakai Grammarly, ya. Kemudian yang ini adalah kalau teman-teman yang mulai awal dari start bahasa Indonesia. Pengalaman saya kalau mau start bahasa Indonesia pun bahasa Indonesianya harus benar. Karena kalau bahasa Indonesianya salah, nanti translate di bahasa Inggrisnya salah. Subjek verb-nya hilang dan seterusnya. Ya, kalau ini pakai Google Translate aja. Ya. Dan kalau ini saya balik ini kebetulan untuk mahasiswa saya beri contoh gitu. Kalau bahasa Inggrisnya seperti ini, bahasa Indonesianya seperti apa gitu. Ya. Tapi tak baca memang bagus juga, tapi ada yang unik gitu. Neural machine gitu, diterjemahkan menjadi mesin saraf. Kita nggak pernah dengar itu kalimat mesin saraf multi bahasa gratis gitu. Itu terjemahan dari free multilingual neural machine gitu.
Jadi kalau diterjemahkan kayaknya kita tetap pakai ini aja, mesin otomatis gitu ya. Daripada bilang saraf, penerjemahan mesin saraf multibahasa gratis. Kayaknya kalau kita terjemahkan sendiri ini ya ini harus di paraphrasing lagi. Kalau saya ini tak paraphrasing lagi sehingga ketemu. Jadi teman-teman yang bahasa Inggrisnya merasa nggak pede gitu, pakai Google Translate aja. Ya, pakai Google Translate nanti akan ketahuan caranya. Nah, ini kalau dibalik ini. Ke Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kayaknya Pak Peter kalau bisa share dengan ini Pak. Mungkin coba dengan cek plagiarism, terus di run, bisa pakai duplicate checker atau pakai plagiarism. Ini saya tunjukkan aja yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mungkin bukan dari plagiarism dulu, tapi dari grammar dulu. Ya, Grammarly aja. Nanti ketahuan gitu ya. Nah, kalau sudah ini sebentar, ini lagi processing itu, Pak. Nah, nanti terus muncul seperti ini gitu ya. Ini grammar. Ini saya ambil dari jurnal yang sudah diterima, Pak. Q1. Ya. Iseng aja daripada pakai contoh saya mungkin malah jelek banget Pak. Malu saya, Pak. Jadi pakai yang jurnal yang sudah diterima, introduction-nya saya copy gitu. Saya copy terus ternyata memang bagus, Pak. Kalau saya sudah diterima itu hanya cuma salah satu tuh N gitu loh. India N. Nah, ini kan tinggal diklik gini, Pak. Dia langsung N-nya nambah gitu. Jadi enteng juga hidup kita gitu loh, Pak. Tapi ini contoh adalah dengan artikel yang sudah dimuat di jurnal Q1. Saya copy introduction-nya, tak tempel di situ. Ya. Terus, nah ini saya nggak senang dengan Grammarly itu gini. Begitu kita mengkritik atau kayak terima kasih Grammarly sudah selesai gitu. Terus kita suruh beli gitu loh Pak. Iklannya itu. Go Premium. Tapi dia nantang juga gini. Ada 3. Ini tulisan orang asing loh ya, ini native speaker nih. Jadi ketika tak terusin itu terus iseng aja saya ini pura-pura ini punya saya gitu. Terus ada is the greatest produce from largely itu dianggap nganu Pak, kurang lebih nggak benar gitu. Oke, jadi bayangkan itu artikel yang sudah diterima pun masih dikomentari ada additional writing issues gitu yang harus dilihat lagi. Ini sudah diterima ini. Tapi bagusnya kan tadi untuk Grammarly-nya kalau kita cek ke belakang gini hanya ada nah ini awalnya kan Grammarly seperti ini, tinggal new terus blog gitu. Yang tadi itu kan pakai ini. Ya, nah ada ini. Oke, jadi gabungan Perpusnas, terus sumbernya dari Perpusnas, terus di paraphrasing, masukkan ke OneNote, dari OneNote lari ke Grammarly, sama Turnitin atau duplicate checker, balik lagi ke OneNote, bergerak terus papernya. Kurang lebih itu. Oke, saya stop share. Ini saya sudah siapin beberapa yang nanti mungkin bisa untuk diskusi. Contohnya yang Perpusnas kemarin, saya dapat info dari SignDirect ini. Saya klik terus saya nyari ini contoh aja, ya. Kemudian karena saya nyari di SignDirect ini bayar, ya. Terus saya minta tolong mahasiswa saya nyarikan dia pinter dia pakai ini SignHub. Terus ketemu itu papernya. Pak Peter lebih tahu itu cara nyari artikel. Ini saya nggak ngajari yang ilegal ini. Ini ilegal atau enggak saya nggak ngerti juga. Karena SignHub ini gratis juga gitu ya. Jadi tak cari di SignDirect nggak ada, suruh bayar, terus tak cek di ini alamatnya,
ski minus hub at do gitu. Itu dari terus ketemu gitu. Saya heran juga nih. Ini apa kok nggak dituntut gitu loh sama pemilik jurnalnya. Ini jadi kalau sudah frustasi saya terus terang sering pakai ini juga. Kalau pakai ProQuest itu banyak yang gratis, Pak. Maksudnya dia langganan banyak sekali. Jadi nggak ada sampai ke sini itu biasanya jarang. Ini paper yang nggak ada dimanapun harus beli itu. Ketik aja di Ski Hub ini, nanti akan ketemu seperti ini. Asli ini paper. Saya juga kaget. Ini, bandit yang Robin Hood lah, berfungsi untuk kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira cerita saya yang cukup panjang lebar tadi, semoga nggak membosankan. Silakan kalau ada yang ingin kita sharing bersama, sehingga targetnya adalah Pak Peter nanti at the end dari acara ini ada draft paper sebanyak bla bla bla, bisa disombongkan ke dikti gitu. Kalau enggak nanti dianggap gagal kan gitu. Bayangan saya paling tidak ada draft Pak Peter, mungkin sudah mulai disiapkan gitu. Kira-kira itu Pak Peter. Baik, silakan. Terima kasih untuk pemaparan materi Pak Dr. Maji. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin dari saya ini Pak ya, terkait dengan copyright. Jadi copyright, kalau yang udah dibahas dari tadi kan itu paragraf Pak. Nah, ya. Saya sudah beberapa kali menjumpai paper-paper yang bukan cuma disitasi tapi harus seizin, khususnya gambar Pak, seizin dengan yang jurnalnya gitu Pak. Nah, artinya di copyright-nya memang bahwa tidak diperkenankan mempublikasikan tanpa ada persetujuan dari jurnal. Nah, saya sendiri punya artikel 1 untuk masuk ke jurnal tersebut, saya punya akses, artinya yang autornya bisa, tapi di copyright-nya itu tidak diperkenankan untuk mempublish. Nah, saya sebenarnya pengen menaruh itu di ResearchGate supaya bisa dibaca oleh teman-teman peneliti, tapi copyright-nya itu melarang gitu Pak. Nah, yang gambar tadi itu bagaimana Pak? Jadi memang ada satu gambar yang saya coba melanggar, ada satu publikasi saya itu, tapi saya cuma citasi autornya, tapi tidak ada persuratan atau izin dari yang punya paper itu Pak. Bagaimana itu terkait dengan plagiarisme Pak? Kalau nyangkut gambarnya persis Pak, ya enggak. Kalau gambar persis di jurnal artikel itu memang sepertinya enggak boleh loh Pak. Kalau gambar loh. Tapi kalau kesimpulan diskusinya itu bisa. Tapi kalau gambar kayaknya malah enggak mungkin loh Pak. Saya enggak tahu apakah gambarnya itu begitu vital sehingga Pak Peter harus plek masukkan di paper Bapak gitu loh. Kira-kira gitu Pak ya? Ya, jadi ya saya anggap itu akan mendukung untuk penjelasan ke gambar saya yang lain. Jadi mengacu dari gambar author lain gitu Pak. Dan saya pelajari di beberapa jurnal memang ada yang dikatakan di reproduce begitu Pak. Ada juga yang seizin autornya begitu Pak. Oke. Jadi mungkin begini Pak, kalau memang pertama jurnalnya minta, yang saya tahu kalau gambarnya plok persis sebagian besar 90% di atas 90% ya, itu kalau gambarnya persis harus minta izin Pak. Karena itu kayak mindah tabel juga Pak, kan nggak mungkin ya. Tapi mungkin di pembahasan kita sangat penting. Nah, paling itu tak ganti dengan kata-kata Pak.
Jadi misalnya dengan kalimat gambaran yang jelas terkait dengan hasil penelitian saya ini sangat cocok dengan penelitiannya Monica Coulthom 2001, gitu loh Pak. Jadi nanti itu disebut terus di daftar pustaka ada. Saya nggak membayangkan kalau gambarnya itu harus masuk semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang di jurnal yang Bapak mau kutip itu ada harus permission, Bapak tinggal nulis surat aja Pak. Beberapa teman itu mencoba begini Pak, ketika dia tertarik satu jurnal dan akses legalnya nggak ada, itu bisa nyurati si penulis itu Pak. Dibales tuh Pak. Dibales terus diberi kopinya Pak. Dia bangga juga ada teman. Bahasanya itu malah dia bilang, saya surprise ada peneliti dari Indonesia yang belum pernah saya kenal mau menggunakan saya. Saya sangat apresiasi. Untuk itu, welcome, silahkan menggunakan as long as dikutip aturannya. Gitu aja Pak. Malah dikirim itu. Padahal kalau kita buka willy-nya, suruh bayar $39 itu. Udah, bayarnya gimana? Dapatnya gimana? Itu menjadi pertanyaan berikutnya ketika kita butuh segera kan Pak. Jadi yang ketiga itu tipsnya gini Pak, kalau ada gambar, Bapak itu gambar ulang. Tapi saya nggak bayangin kalau unsur digambar itu sungguh sangat susah digambarkan dengan metode kita ya. Nah, terus itu Bapak nanti bilangnya modifikasi dari Monica Coulthom, dari Hotlarisda, dari Pak Firman gitu. Nggak apa-apa itu Pak. Bapak tapi masukkan sesuatu yang baru atau yang memang bentuknya modifikasi. Kalau ada dua gambar itu gambar aslinya seperti ini, gambar modifikasinya itu beda. Kalau di bidang saya sering gini Pak, secara ilmu begitu, terus di daerah saya itu karena kelembapan, ke temperatur, banjir dan seterusnya ini harus di linknya panah-panahnya itu berubah gitu loh Pak, kurang lebih. Prosesnya itu akan berubah karena modifikasi dari kita. Sepertinya kalau ilmu-ilmu saya nggak tahu kalau bidang Pak Peter ya, ilmu-ilmu saya itu begitu ada penelitian dari Eropa atau ada gambar-gambar gitu, walaupun yang neliti orang Eropa dan dilakukan di Indonesia, kalau dia melakukannya di Sumatera Utara, begitu diterapkan di Jawa mungkin beda, itu harus dimodifikasi Pak. Karena basic audiennya, rakyatnya, surveinya, kepemilikan lahannya, dan seterusnya itu mungkin beda. Makanya bentuknya biasanya tak lihat. Paling sering itu modifikasi dari Palamba 2019. Kalau modifikasinya banyak, modifikasi dari Palamba 2019, Monica 2018, gitu Pak. Nah, nanti juga dikutipnya pasti Palamba. Kalau yang ngetik itu yang bikin itu Palamba, ya nanti terus modifikasi dari Palamba lagi gitu. Jadi punya Pak Peter itu udah gambarnya udah kombinasi-kombinasi macam-macam gitu. Kira-kira gitu Pak Peter. Jadi sering kita itu malas nyurati, padahal nyurati itu juga tinggal email sekarang ya. Di internet itu pun saya belajar ini Pak, bagaimana menulis surat. Contohnya itu kalau Pak Peter marah ditolak itu loh Pak. Nah, itu kan tetap kita harus appreciate mereka sudah baca, spend waktu, tenaga untuk membaca paper kita, walaupun sekarang ini belum. Tapi kan kita harus menunjukkan optimis juga, misalnya sambil bilang, thank you, saya sudah menemukan jurnal lain untuk saya submit. Nah, agak kurang lebih mengobati rasa kecewa kita. Ya. Dan dia biasanya juga nggak kasar banget, Pak. Bahasanya itu walaupun Anda ditolak karena bla 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 bla. Walaupun demikian, saya akan tetap mengundang Bapak untuk tetap ikut menyerahkan paper ke jurnal kami. Kan gitu mesti itu, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Dr. Maji. Nah, Bapak Ibu, silakan ada yang ingin ditanyakan. Pak, ini terkait
gambar tadi, Pak. Kalau misalnya kita tulis di bawahnya sumber gitu, atau adaptasi dari nggak boleh juga ya, Pak? Saya soalnya biasa begitu. Boleh Bu, modifikasi atau adaptasi, Adaptasi. tapi harus ada gambar Ibu loh ya. Tambahan, kalau kita bilang modifikasi, itu, dan saya yakin pasti modifikasi untuk jurnal ya. Nggak mungkin nggak, gambar aslinya plek gitu, mesti nggak mungkin. Malah nggak Jadi, diterima. gambar aslinya nggak boleh ditaruh ya? Boleh ditaruh, ditambahi Bu. Misalnya saya bayangin kotak-kotak flowchart gitu Bu ya. Flowchart ada gambar apa, people, pabrik, apa, ada link panah-panah gitu. Terus Ibu nambahin 5 lagi gambar gitu di situ gitu. Tapi Ibu kan idenya mulai dari paper yang tadi. Gitu. Nah, itu boleh, Bu. Gambarnya totali berbeda tapi kita ngaku bahwa intinya sebetulnya Adaptasi dari paper yang kita baca itu. Itu juga kalau saya untuk ini Bu, biasanya untuk kuliah pun saya tulis adaptasi gitu, modifikasi. Saya tambahin gitu. Saya nggak mungkin ngaku ini dari punya saya sendiri, karena pasti itu ditanya, di ilmu kita ini kalau kita nulis seperti itu kan tuh, mana jurnalnya? Nah, kalau nggak ada kan kita ya sudah lah, itu berarti memang kita belum gitu loh. Tapi kalau memang kita pakai dia punya kan sumbernya atau? Kalau untuk ngajar nggak apa-apa Bu. Untuk ngajar nggak gitu. apa-apa. Iya, Kalau tapi untuk- kalau ngajar kan internal Bu, belum diwebkan. Tapi begitu, dan kalau diwebkan oleh mahasiswa kita ini yang paling sering ngaco itu gitu. Jadi diwebkan oleh mahasiswa kita, dia bentuk blog gitu loh Bu. Iya. Mahasiswa saya itu ada yang nakal, setiap laporan praktikum itu diwebkan Bu. Jadi kalau saya ngejar nama buat maji gitu, loh kok laporan praktikum ngaco ini. Aduh. Hanya ada nama apa nama saya aja, tapi sebenarnya itu bukan paper saya gitu loh Bu. Kira-kira begitu Bu Iya, Nika. Pak, Ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Di catatan saya di sini Pak Dosmai tadi bahwa ditolak di publikasi itu hal biasa ya Pak ya. Yang penting Iya, kita mendapat masukan-masukan untuk perbaikan, itu yang penting. Iya Pak. Jadi pengalaman saya dan teman-teman itu kebetulan saya ikut WCP itu Pak, yang luar biasa, karena 60 orang itu berarti tiap tahun saya monitor betul, ikut terjun dalam konteks ngawasi kinerjanya ya. 60 dosen itu bisa menghasilkan 80 paper loh Pak. Janjinya 60. Begitu dipacu ada anggaran yang bikin semangat gitu. Itu satu orang itu ada yang janjinya Q1 karena diberi dana 250 juta itu Pak. Itu bisa mempublish Q1 3 loh Pak. Kaget juga sih. Ternyata apa? Triknya itu memang harus ada native speaker. Salah satu pesan yang mungkin salah tapi nggak enak saya kayaknya rela untuk ngomong. Satu, keterlibatan native speaker itu untuk jurnal internasional itu penting Pak. Nama native speaker, karena di situ ada alamatnya. Ya toh, itu penting banget Pak untuk nembus itu. Ya, alasannya memang yang nomor 2 karena bahasanya. Jadi kalau jurnal asing itu pun juga ketika bahkan teman dari ITB nih Pak yang bilang Pak, paperku tuh bagus banget, tapi asal nggak ada nama bulenya nggak pernah diterima. Gitu. Saya kaget juga ini. Wah, ya mungkin memang begitu. Makanya kita punya program WCP Dikti itu, karena ngajak world class profesor untuk nimbrung di paper kita. Perannya adalah fine tuning aja. Ya. Bagus kalau dia sudah ada research collaboration dengan kita. Tapi itu jarang. Karena ternyata mereka juga butuh publikasi, Pak. Dan kalau publikasinya bule itu, dia nggak pernah ditanya first author. Indonesia nanya itu. Kalau Pak Peter naik angkat, first author.
60%, kan gitu Pak. Kalau boleh, itu nggak ditanya dia. First author, co-author, publication yang penting gitu. Jadi ada perbedaan perbedaan penilaian akademik ya Pak. Kalau kita kan Bapak naik pangkat kan selalu ditanya first author atau bukan, gitu kan? Sepertinya yang co-author dianggap remeh gitu loh. Kalau bidang kedokteran seru lagi Pak. Yang paling ahli itu harus jadi corresponding author. Harus. Gimana itu coba Pak? Corresponding author itu biasanya malah ditaruh paling belakang atau di tengah. Co-author, bukan first author. Jadi harganya dia, first author sama corresponding author, itu di dunia dia lebih tinggi yang corresponding author. Ya, contoh adalah profesor senior yang memang riset terus dengan masa bodoh dengan first author atau second author, tapi punya bimbingan S3 banyak Pak, dalam negeri luar negeri. Itu udah nggak mikir itu Pak, first author, second author, karena di bidang dia corresponding author. Semua orang tahu kalau ada nama itu yang paling ahli itu. Tuh. Yang lainnya itu mesti mahasiswanya atau koleganya yang masih junior. Nah, itu yang di dunia lain mungkin enggak, di dunia ilmu saya enggak. Di kedokteran itu kalau kita running program BCP ini agak diketawain dalam tanda petik itu karena dia punya kesepakatan bidang ilmu itu seperti itu. Sampai itu ya nggak mungkin saya jadi first author gitu loh. Nggak mungkin gitu. Saya harus jadi corresponding author. Jadi kalau dia nulis sendiri ya iya first author dan corresponding author. Gitu. Tapi mostly kan dia itu mahasiswanya bisa banyak banget itu Pak. Karena mahasiswanya juga ngincim atau naksir sama dosen yang senior tadi untuk corresponding author. Dan seperti ada jaminan kalau corresponding author-nya dia, karena juga meriksa Pak, lolos pasti untuk jurnal. Makanya tips lain adalah pengen lolos tuh, deketin author atau peneliti yang menjadi chief editor, Pak. Nah, ini yang seru lagi nih. Jadi kalau Pak Peter punya jurnal, terus sudah Q1, nah saya akan deketin Pak Peter itu. Apalagi bidang ilmunya sama. Nah, dijak Pak, nulis bareng. Senang dia tuh, Pak. Nah, apalagi, tapi terus jangan pakai aturan Indonesia yang jurnal internasional normalnya adalah 1 per tahun, gitu kan, Pak? Jangan kaget, ada teman saya itu publikasinya hampir 27 jurnal dalam 1 tahun, Pak. Terus saya tanya, loh, kan nggak pantas. I don't care, gitu. Saya nggak ngurus pangkat, nggak ngurus ini, pokoknya saya reputasi bidang akademik saya. Orang saya nulis ini juga sebagai co-author, first author, corresponding author, dan yang tolong dilihat tuh paper saya. Yang terbitkan itu orang yang nulis pertama itu bisa orang Jerman, orang Amerika, orang Thailand gitu loh Pak. Makanya dia 27 artikel dalam 1 tahun. Dianggap nggak pantas, biarin. Yang bilang nggak pantas siapa? Orang saya juga dipublish tahun itu prosesnya udah ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Nah itu kan terjadi karena ada link atau group of researchers itu. Makanya kayaknya kita tuh harus berteman dengan banyak orang yang bidangnya sama atau mirip. Itu kita nanti saling share gitu ternyata. Itu Pak, yang mungkin dari pengalaman saya yang saya temukan itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dotmaji. Ini kita sudah di pukul 11.30. Tapi mungkin kalau masih ada yang bertanya sedikit. Mungkin sedikit Pak Peter. Ya, Bu Monika, silakan. Pak, itu kalau ngajak gitu, itu boleh nggak begini? Misalnya saya punya draft nih. Saya tahu bidang dia sama ya, Pak Willy Renandia yang di Singapura itu NTU. Terus itu boleh nggak? Misalnya saya punya draft.
dia memang bidangnya reading juga, extensive reading gitu misalnya. Tapi saya yang assessment-nya, dia tuh pengajarannya. Boleh nggak saya ada draft, would you like to be my apa gitu, apa kolega atau bekerja sama terus menambahi, gimana kalau kayak gitu strategi? Bisa banget, Bu. Bisa banget tuh. Mulai dari awal, kalau Ibu belum pernah memulai, ya mulailah sekarang. Coba dulu ya. Ya, link-link itu. Nah, kalau Ibu papernya malah mungkin pantas untuk Q2, sekarang mulai, tapi jangan disampai dulu, Bu. Bulan Mei, Bu, nanti bisa dapat 300 juta itu, Bu. Untuk Ibu pergi ke Singapura, yang Singapura ke Jayapura. Dengan program World Class Professor itu. Nah, kan menjadi menarik, toh, Bu, ini. Kalau Ibu punya draft, terus targetnya minimum Q2, melibatkan native speaker, profesor dari luar negeri, world class professor, diterjemahkannya world class professor itu asal dia associate professor, dia profesor, atau senior lecturer, tergantung pangkat, apakah dia persemakmuran atau Commonwealth atau American ya. Terus indeksnya di atas 20 atau berapa. Ibu ajak Ibu udah eligible untuk menjadi peserta World Class Professor. Pendanaan jadi itu. bagusnya kita punya draft dulu gitu ya? Harus punya draft untuk daftar World Class Professor itu. Ibu seleksinya adalah salah satunya adalah draft yang masuk akal untuk kalau disubmit di dalam tahun itu, terus statusnya nanti at the end of mid-December itu Ibu under review. Jadi sudah submitted, terus under review. Indikatornya luarannya itu aja, Bu. Under review at the end of the project. Nah, terkait dengan ini, tadi terkait dengan project, tapi terkait dengan Ibu tadi, kontak aja Bu segera, Bu. Karena dia butuh publikasi, Bu. Butuh publikasi, dan Ibu bilang, saya ini tertarik untuk ini apa kerjasama dengan saudara, bisa nggak ini menjadi, saya mengajak saudara untuk fine tuning lah bahasanya, Bu. Fine tuning. Ya, fine tune my article gitu. Kalau mungkin Anda masuk sebagai penulis gitu. Apakah paper ini bisa ditembakkan ke Q1 atau Q2? Langsung ngomong gitu ya. To the point aja, Bu. Orang bule itu suka to the point. I love you gitu aja, Bu. Jadi terus nanti ada balasan. Biasanya ini dari pengalaman teman-teman ya, awalnya itu bisa ganti, Bu. Ganti orang. Jadi dia nyarankan, oh memang bidang kita kurang lebih sama, tapi aku lebih tertarik ke yang ini. Yang ini aku enggak. Saya kasih kolega saya yang lebih ahli di bidang itu daripada saya. Apakah kamu berkenan? Nah, gitu Bu biasanya. Saya pernah gitu, Pak, yang di Manchester, yang di Inggris tuh. Malah dikasih ke ini penulis lain, tapi orang Indonesia, orang Batak juga. Ternyata orang tinggalnya di Jogja orangnya. Maksudnya orang tuanya di Jogja, malah jadi ngobrol. Lah udah bagus tuh. Kalau iya, tapi bukan bule. Institusinya apa institusinya? Manchester University. Bukan, maksud saya yang orang Jogja tadi, institusinya mana? Di Manchester, memang dia dosen di Manchester. Nggak apa-apa, Bu. Tapi bukan bule. Ya, nggak apa-apa. Bahkan kami di itu malah mengutamakan diaspora. Diaspora berarti orang Indonesia, namanya Indonesia, tapi di luar negeri. Itu lebih kita utamakan, Bu. Nah, kan Ibu, jadi afiliasinya yang dilihat ya? Iya. Berarti kalau besok nggak ada COVID, Ibu ngajukan itu, Ibu bisa ke Manchester 3 minggu. Sana harus ke sini 10 hari minimum. Itu. Dibiayai, Bu, semua. Oh gitu, Pak. Itu yang maksud saya promosi sekaligus gitu. Ini biar teman-teman semangat, ada ruang-ruang di mana peneliti itu enjoy nulis dan diberi fasilitas oleh Dikti gitu. Itu luar biasa menurut saya. Yang satunya lagi kan ada riset kelas dunia itu. Ya, tapi itu modelnya dipanggil. Artinya di penugasan. Jadi kalau kita dianggap researcher yang bagus terus diberi tugas, Anda tak kasih 300 juta. Silahkan bikin proposal. Nah, malah gitu, Bu.
Itu rangkaian dari cerita yang kami ini di Sumber Daya megang world class professor untuk ngundang sama kita visit. Terus ada dari DRPM itu world class research itu. Ya. Ada lagi satu program yang tapi itu untuk gajah-gajah itu world class lab. Ya, itu world class lab itu ternyata bukan hanya labnya yang hebat, tapi riset di situ harus ngeling dengan riset di Amerika. Misalnya Amerika neliti kanker gitu, yang di Indonesia itu juga neliti kanker. Jadi ngomong terus gitu loh, link. Jadi udah bukan hanya alatnya, tapi substansi risetnya. Itu di apa? Namanya world class lab. Tapi terus ada yang nakal beli label dia. Labnya ditulisi world class lab. Aktivitasnya saya geli nggak ada, ngeling dengan seperti itu nggak ada. Tapi cuma world class lab hanya karena ditinjau orang Jepang 3 gitu. Nanti wah ini kacau nih. Oh, jadi WCP itu bukan untuk para profesor saja ya? Saya kira itu itu dia yang pada salah. Kita itu bantu teman-teman biar jadi world class profesor. Jadi malah PhD mayoritas. Gitu Bu. Syaratnya cuma PhD aja. Dan ada manuskrip paper, draft manuskrip yang bisa di fine tuning during the project. Jadi during project berarti kalau pengumumannya April sampai November akhir. Nah fine tuningnya diberi kesempatan segitu. Makanya kalau Pak Peter cerita membetulkan paper itu berapa lama? Bayangin tuh Bu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 8 bulan itu hanya ditarget satu paper. Kelas Q2 plus kelas Q1. Didampingi bule lagi. Oh. Makanya kalau Pak Peter sendirian perang gitu terus udah setahun dibiarkan itu ya memang betul. Memang harus ada pendamping yang memang sebidang ilmu dan world class profesor levelnya. Itu Bu. Jadi bukan harus profesor malah. Orang baca itu udah takut judulnya jauh world class profesor terus. Aku bukan profesor gitu kan. Ini ada yang fresh graduate Bu. Dari universitas kecil di Magelang. Bayangkan tuh Bu. Saya nggak ngerti itu ada kampus itu. Tidar ya Pak? Bukan Bu. Bukan. Universitas lebih kecil dari itu. Itu menang. Gitu loh. Kalau Universitas Tidar saya ngerti Bu. Saya besarnya di Magelang kebetulan Bu. Jadi background tentara itu mesti hidupnya pernah di Magelang kan kurang lebih gitu. Mungkin Bu Monika kalau ngerti Universitas Tidar segala itu. Saya beberapa kali diundang ke situ untuk mencari dana, cari dana. Dia dapat 6 miliar Bu, gara-gara saya. Oh kurang lebih gitu loh Bu. Jadi saya kalau datang ke sana itu kayak dianggap pahlawan. Karena dapat 6 miliar karena tak kumpulin dosennya untuk belajar evaluasi diri membuat proposal hibah dikti Bu. Nah, saya tantang. Saya mau datang ke situ tapi latihannya di Kaliurang. Karena kalau di Magelang pulang terus tuh Bu orangnya. Wira-wiri dari acara pelatihan pulang gitu. Di Magelang, di Kaliurang, Jogja. 3 hari Bu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau memang kalau mau serius itu memang harus berkorban, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Ya, terima kasih, Terus Maji. Ada seorang filsuf, tapi agak lupa namanya, mungkin Lord Kelvin, mengatakan bahwa mana mungkin Anda menulis tanpa membaca. Terima kasih banyak Pak Dr. Maji untuk materi hari ini. Pak Ibu semuanya, kita akan beristirahat 2 hari untuk bertemu hari Senin. Dan kalau Pak Ibu ada draft jurnal nasional ataupun internasional bisa dipersiapkan untuk nanti didampingi dalam klinik pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan. Selamat siang. Selamat siang Pak Peter. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Prof. Peter, terima kasih. Terima kasih Prof.
Makasih. Siang Pak Peter, makasih Terima Prof. kasih semuanya Bapak Ibu. Iya, Pak Peter. Siang, Ya. terima kasih. Makasih Pak Peter. Bu Betty, Bu Rizda, semua Pak Obed. Oke, saya pamit ya Pak Peter, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Mari Prof. Ya Iya, Prof, mari Prof. Prof.